Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia, pada kesempatan momentum hari ini tanggal 18 Agustus pada tahun 2024, alhamdulillah, sebagaimana yang kita maklumkan bahwa pada tanggal 17 Agustus kemarin kita telah melaksanakan yang namanya peringatan Hari Kemerdekaan negeri kita tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Tanggal 17 Agustus ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita peringati setiap tahun, dan bahkan berbagai macam cara, model, dan kegiatan yang kita lakukan yang kadang-kadang kita lihat tidak ada kaitannya dengan kemerdekaan. Tetapi meskipun demikian, kita tetap menghargai dan mengapresiasi berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak bangsa ini. Mungkin barangkali merupakan salah satu bukti ekspresi daripada kecintaannya kepada negeri tercinta. Makanya saudara-saudara, kalau kita perhatikan mulai dari kemarin sampai tadi malam dan bahkan mungkin hari ini, berbagai macam kegiatan-kegiatan 17 Agustus ya yang kita lihat, ya, perlombaan-perlombaan, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya belum kita lihat bagaimana memperhatikan daripada sejarah daripada bangsa kita, atau memperhatikan daripada perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh bangsa, perjuangan-perjuangan daripada ulama-ulama kita. Jadi intinya Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya dalam perayaan-perayaan 17 Agustus ini kita ingin melihat dan mengungkap kembali bagaimana sejarah daripada pahlawan-pahlawan kita, terutama daripada ulama-ulama kita berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini, Bapak Ibu. Nah, inilah oleh karena itu pada momentum khas pada hari ini, kajian Ahad subuh, kita akan berbicara tentang hakikat kemerdekaan dalam Islam dan bagaimana kita menimbulkan rasa cinta kita terhadap negeri kita yang kita cintai ini. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu yang berbahagia.
Karena masih banyak sekali di antara anak-anak bangsa yang mereka tidak memahami daripada hakikat kemerdekaan terhadap bangsa sendiri, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya kemerdekaan merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri. Ya, kemerdekaan ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Ya, karena banyak pertumpahan darah, pengorbanan harta, jiwa, raga, ya, orang-orang yang dicintai demi merebut kemerdekaan. Coba kita perhatikan bapak-bapak, saudara-saudara, terutama di sini yang umur-umur yang senior, barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang mereka itu lahir atau bahkan masa kecilnya pada waktu zaman penjajahan, Pak. Itu kakek saya itu bercerita luar biasa penderitaan-penderitaan mereka, ya. Dan bahkan yang namanya makan itu sulit sekali, Pak. Sekolah apalagi, ya, karena zaman perang, ya, apalagi zaman penjajahan Jepang, Pak. Itu sangat sadis sekali. Nah, oleh karena itulah kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai warga negara yang baik, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan ini. Karena kalau kita lihat, Pak, masih banyak negeri-negeri, negara-negara yang masih belum merdeka, Pak, atau masih berkonflik. Ya, salah satunya yang masih dijajah saat ini adalah negeri Palestina, Pak. Insya Allah hari ini ada aksi solidaritas untuk Palestina, ya, nanti di Jakarta Pusat, ya, di sekitaran Monas. Insya Allah setelah subuh ini saya berangkat ke sana dan saya juga insya Allah ikut di sana. Ya, ini adalah bagian dari salah satu bukti solidaritas kita kepada bangsa dan rakyat Palestina, dan kita mendukung atas kemerdekaan negara Palestina. Jadi intinya Bapak Ibu berbahagia, di zaman sekarang, zaman era milenial ini masih ada penjajahan, ya, yang dilakukan. Salah satunya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita bangsa Palestina saat ini, Pak, dijajah oleh Zionis Israel, Pak. Saban hari, saban waktu, setiap saat mereka itu dibombardir oleh tentara-tentara Zionis Israel, ingin menguasai Palestina secara keseluruhan, ingin hanguskan rakyat dan bangsa Palestina. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat prihatin bagi kita, Pak. Di zaman, ya, sekarang era milenial ini masih ada aja zaman penjajahan. Belum lagi banyak negara-negara Timur Tengah yang masih berkonflik, Pak. Ya, negara-negara Afrika, Sudan, Libya, dan bahkan Afghanistan dan lain sebagainya. Masih banyak, Pak. Dan kita bersyukur negeri kita, negeri Indonesia ini, alhamdulillah, walaupun banyak di antara rakyatnya yang merasakan mungkin ketidakadilan, penegakan hukum yang tidak merata, ya, ekonomi yang morat-marit dan carut-marut, tetapi kita alhamdulillah, Pak, sekarang sudah merdeka, Pak. Alhamdulillah. Nah, sampai saat ini, sampai detik ini kita masih adem ayem, Pak. Masih bisa tidur nyenyak di rumah kita, masih bisa bermimpi indah, Pak. Coba kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita bangsa-bangsa lain yang mereka itu sangat sulit sekali, ya, mendapatkan ketenangan dan ketentraman, dan bahkan, Pak, gak bisa sholat seperti yang kita lakukan saat ini, Pak. Alhamdulillah. Walaupun meski demikian mereka tidak surut, ya, tidak surut perjuangan mereka untuk meraih daripada kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan, saya teringat salah satu perkataan dari Ustadz Bakhtiar Nasri itu, Pak. Apa kata beliau? Harrir aqlaka tataharrar ardhaka. Jadi merdekakan akalmu, pikiranmu, maka akan merdekalah negerimu. Artinya apa, Pak? Sekarang ini kita tidak bisa memerdekakan akal, Pak. Berpendapat saja kita sulit, Pak. Ya, kebebasan dalam berpendapat saja kita sulit untuk menyampaikan, mengungkapkan kebenaran. Ya,
Bahkan seringkali orang yang mengungkap kebenaran diciduk Pak, di penjara, dipermasalahkan. Berarti kan akal kita tidak sehat, akal kita tidak merdeka. Bagaimana negeri kita ini merdeka? Bagaimana negeri kita ini akan sejahtera kalau berpikir saja kita dibatasi, berpikir saja kita dibelenggu, dipenjara pikiran kita. Maka oleh karena itulah, ya, suatu bangsa, suatu negeri tidak akan bisa maju, tidak akan bisa sejahtera, tidak akan bisa berbuat yang lebih daripada yang biasanya kalau misalnya akalnya dipenjara, Pak. Nah, inilah kadang-kadang banyak di negeri ini orang yang pinter, Pak, tapi akalnya terbelenggu, Pak, dengan aturan-aturan. Akalnya tidak bisa bebas berekspresi, tidak bisa menyampaikan kebenaran. Dan bahkan ada di antara kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan, ya, bertindak, ya, melakukan kebenaran itu, sehingga kita tidak akan merdeka. Jadi merdeka hanya sekadar merdeka dijajah dari Jepang dan Belanda, Pak. Tetapi akal kita, ya, ekspresi kita tidak merdeka. Ya, pemikiran kita tidak merdeka. Maka inilah kebanyakan di antara bangsa-bangsa yang maju, mereka itu merdeka akalnya. Merdeka akalnya, maka akan sejahteralah negerinya. Inilah hal yang penting kita cermati, bahwa hakikat kemerdekaan itu juga di dalam Islam, menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, al-hurriyah, ya, yaitu haqiqah al-hurriyah hiya al-ubudiyah lillah. Hakikat kemerdekaan itu adalah pada dasarnya al-ubudiyah lillah, seseorang yang dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang tidak merdeka, tidak bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya, dengan agama yang dia anut di negeri ini, berarti mereka belum merdeka. Dan ini adalah salah satu keistimewaannya kita sebagai umat Islam, bahwasanya di negeri tercinta ini alhamdulillah tidak ada batasan, tidak ada larangan bagi kita untuk beribadah, terutama datang ke masjid-masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak di luar sana, di negeri sana, di luar negeri sana, masih banyak di antara mereka yang tidak bebas dalam melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dia yakini, terkhusus umat Islam. Dan bahkan juga Bapak Ibu yang berbahagia, belakangan ini banyak sekali hal-hal yang bertentangan, ya, dengan nilai-nilai agama yang kita anut, dan bahkan bertentangan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Apa itu? Permasalahan yang viral kemarin, yaitu dilarangnya bagi paskibraka untuk memakai hijab waktu melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN. Ini kan merupakan salah satu perbelengguan, ya, salah satu ketidakmerdekaannya kita sebagai umat Islam dalam melaksanakan ajaran syariat yang kita anut. Nah, ini sudah mulai ini Islamfobia, ya, yang mana nilai-nilai keislaman, kebiasaan-kebiasaan dalam Islam, dan bahkan syariat-syariat Islam satu persatu mulai dihalang-halangi untuk dilaksanakan di negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita, sehingga kita dapat melaksanakan, ya, ajaran Islam, ajaran agama ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu berbahagia, saya ingin menyampaikan salah satu peristiwa, ya. Ini peristiwa bagaimana Rasulullah SAW menceritakan, ya, ketika beliau itu sangat sedih dan sangat berat hatinya meninggalkan kota Mekah, tanah kelahirannya. Ketika itu beliau hijrah ke kota Madinah. Di saat di Gua Sur, beliau kemudian melihat kota Madinah kota Makkah
seraya beliau mengatakan, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Ya Makkah, wahai Makkah, engkau adalah negeri yang aku cintai, negeri yang aku rindukan, negeri yang paling sangat aku sayangi. Kenapa? Karena Makkah adalah tempat kelahirannya. Rasulullah itu sangat sedih Pak ketika dia itu meninggalkan kota Makkah di saat pergi berhijrah ke kota Madinah. Kata beliau, sekiranya pendudukmu, negerimu tidak mengusirku, maka niscaya aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Makkah. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah itu adalah cinta tanah air Pak. Beliau itu cinta tanah air, ya, sayang terhadap tanah kelahirannya, sehingga dari itulah kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Dan betapa banyak negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu wahai Muhammad, yang telah mengusirmu itu kami telah binasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong bagi mereka. Ini adalah salah satu contoh Pak, ketika nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu, ketika nabi-nabinya mereka itu hijrah meninggalkan kotanya, ya, tanah kelahirannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana kepada negeri itu. Tetapi karena Makkah ini adalah negeri yang paling disayangi Nabi, negeri kelahirannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlakuan khusus Pak. Ya, makanya Allah taala itu memberikan perlakuan khusus karena Makkah adalah negerinya Nabi Muhammad, tanah kelahirannya, maka Allah tidak memberikan bencana ke kota Makkah. Coba bayangkan Pak, kalau nabi-nabi sebelumnya itu langsung dihancurkan. Ya, ketika nabi-nabi mereka itu diusir, ya, pindah dari kota itu, maka langsung Allah secara spontan memberikan apa? Memberikan bala, ya, cobaan bagi negeri yang mengusir para nabi-nabi mereka. Ini adalah salah satu kelebihan dan keutamaan kota Mekah, ya, tentunya karena kota Mekah ini adalah tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai dan sangat rindu untuk kembali ke kota Mekah. Makanya Pak, setelah Rasulullah itu berhasil di kota Madinah, kemudian Rasulullah balik ke kota Mekah, makanya ada namanya Fathu Makkah, ya, yaitu meraih kembali, merebut kembali, yaitu kota Makkah. Setelah Islam berjaya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, cinta kepada sesuatu memang tidak hanya diucapkan, tidak hanya ditulis dalam status kita. Cinta kepada tanah air itu harus dibuktikan dengan perbuatan Pak, dengan sikap kita, tindakan kita, dan bahkan, ya, dengan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan Pak. Kalau kita cinta terhadap negeri ini, tentunya para pemimpin-pemimpinnya, para pejabat-pejabatnya tidak sembrono, tidak ugal-ugalan dalam mengatur negeri ini. Ya, apalagi kalau kita tahu Pak, kemarin viral juga ada peraturan pemerintah, peraturan presiden terkait dengan bagi-bagi alat kontrasepsi Pak untuk anak-anak remaja, nauzubillah. Ini maksudnya apa? Apakah ini tujuannya untuk secara halus untuk menghancurkan generasi-generasi muda bangsa ini? Coba kita perhatikan, ya, kok ada gitu peraturan seperti ini yang secara tidak langsung bisa saja, ya, bisa saja ditafsirkan sebagai sarana, ya, secara legal untuk membagikan alat-alat, ya, kontrasepsi bagi anak-anak remaja. Katanya bagi anak-anak yang mereka itu pernikahan dini. Bukankah pernikahan itu juga sudah diatur dalam undang-undang kita? Ya, dalam undang-undang perkawinan. Ya, batas umur usia kapan dibolehkannya menikah. Nah, ini kenapa? Berarti kan ini ada masalah dalam peraturan dan undang-undang ini. Nah, oleh karena itulah, ya, kemerdekaan itu harus kita raih dengan sebenar-benarnya.
Dan juga kemerdekaan itu harus dilandasi dengan nilai-nilai moral, adab, etika. Karena sejatinya negara kita ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Jadi adil dan beradab, beretika dan bermoral. Dan jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa justru bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam dasar negara kita. Ini menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita cermati dalam momentum 17 Agustus, Pak. Ya, tahun ini 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Maka paling tidak sebagai kesimpulan kajian kita, Pak, ada 3 hal yang mesti kita lakukan ya sebagai bukti kecintaan kita kepada negeri kita yang kita cintai ini. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Bukti cinta kita kepada negeri ini adalah membangun peradaban yang mulia, Pak. Akhlakul karimah. Dimulai dari mana, Pak? Dari rumah kita, keluarga kita masing-masing, Pak. Karena bangsa yang besar itu, Pak, tidak akan mungkin secara otomatis simsalabin lahir gitu ya tanpa dimulai dari keluarga. Maka keluarga inilah yang perlu kita bina dengan baik, akhlakul karimah, ya, etika, moralnya, adabnya, ya, karena bangsa yang memiliki etika dan moral yang mulia adalah bangsa yang memiliki peradaban, Pak. Kalau bangsa itu sudah hilang peradabannya, hilang etikanya, Pak, maka bangsa itu juga akan hancur, Pak. Sebagaimana salah seorang ulama Mesir mengatakan pada tahun 1932 itu, Pak, ya, apa kata beliau yang bernama Syauqi Bek? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Kata beliau bahwasanya suatu bangsa akan kekal selama-lamanya, Pak. Suatu bangsa akan maju ketika mereka itu memiliki yang namanya peradaban, Pak. Memiliki akhlak. Suatu bangsa akan dihargai, akan maju peradabannya kalau mereka itu memiliki akhlak. Tetapi apabila akhlaknya sudah lenyap, ya, maka lenyaplah bangsa itu, Pak. Kalau akhlak sudah tidak jadi prioritas dalam negeri kita ini, peradaban, ya, adab sudah tidak dipergunakan, adab sudah tidak menjadi suatu hal yang penting di negeri ini, maka ingatlah negeri itu akan lenyap, Pak. Akan hancur, akan lebur, tidak akan bisa lagi dipertahankan. Peradaban itu adalah mulai salah satu, ya, dasar dan landasan dalam sebuah kesuksesan dalam mengatur negara, Pak. Makanya kalau ada pejabat-pejabatnya, para penguasa-penguasanya, atau siapapun di antara anak-anak bangsa yang mereka itu merusak dari akhlak, merusak dari peradaban bangsa ini, maka ingatlah bangsa ini akan lenyap, bangsa ini akan runtuh, bangsa ini akan berserakan, bangsa ini tidak akan utuh. Kenapa? Karena mereka melupakan yang namanya adab, etika, dan akhlakul karimah. Maka inilah pentingnya dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat kita membina yang namanya akhlakul karimah. Inilah yang pertama yang perlu kita catat, Pak. Ya, kita ikut membangun peradaban bangsa yang mulia. Yang kedua apa, Pak? Bukti cinta kita kepada tanah air negeri ini adalah melestarikan lingkungan hidup, Pak. Lingkungan hidup. Kenapa bencana demi bencana sering terjadi, ya, di negeri kita ini? Bukan hanya sekadar fenomena alam, tetapi karena banyak manusia yang berupaya untuk meraup keuntungan dari alam ini. Mereka lupa bahwa kewajiban sebagai seorang muslim mereka itu adalah melindungi dan melestarikan bumi ini di mana mereka tinggal, Pak. Makanya zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah, telah nyata kerusakan di darat dan di lautan. Apa sebabnya? Karena dari tangan-tangan jahil manusia, Pak. Perbuatan-perbuatan manusia, ya, yang jahil, Pak. Jahil karena mereka tidak melihat dari dampak lingkungannya, Pak, dampak sosialnya. Mereka hanya meraup keuntungan dari
alam ini, sumber daya alam ini, mereka lupa dengan manusia-manusia yang tinggal di sekitarnya. Coba kita lihat Pak, banyak pertambangan-pertambangan itu, ya mereka itu hanya menginginkan keuntungan-keuntungan, dan kemudian mereka lupa melestarikan dan menjaga, merawat manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Coba kita perhatikan. Maka sebagai bangsa yang merdeka, tentu kita harus ikut ambil andil, ya, dalam mengatur, ya, dalam mensiasati bagaimana, ya, mensiasati agar alam yang kita cintai ini sumber dayanya tidak habis, sumber dayanya tidak hancur, dan kemudian kita berharap ke depan bahwa anak-anak cucu kita ke depannya itu mereka masih bisa melanjutkan, ya, kehidupannya, dan mereka mendapatkan kehidupan yang layak, dan mereka juga bisa melestarikan alam ini. Inilah harapan kita yang kedua Pak, ya, sebagai bukti cinta syukur kita kepada bangsa ini, kita ikut melestarikan alam jagat raya ini, bukan merusak daripada alam jagat raya. Yang terakhir Pak, yaitu adalah yang ketiga, bukti cinta kita pada negeri ini adalah kita memahami dan menegakkan hukum yang adil dan benar Pak. Hukum yang adil dan benar. Tentunya bagi penguasa-penguasa ini menjadi penting Pak, karena mereka lah para penegak-penegak hukum gitu ya. Mereka lah yang menjadi pemimpin-pemimpin kita. Kita ya sami'na wa ata'na. Kita berperan sebagai orang yang mendukung atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya kebijakan yang benar dan kebijakan yang adil Pak. Kalau sekarang kalau kita lihat hukum itu, kalau nggak viral Pak, itu nggak ada tindak lanjut hukumnya Pak. Ya kan, kasus pembunuhan lah, pemerkosaan lah, korupsi lah, ya kan, koruptor dan lain sebagainya, kriminal, ya, narkoba, judi online dan lain sebagainya. Kalau nggak viral Pak, nggak ditindaklanjutin. Kalau nggak viral, hukum itu tidak akan tindak lanjut, tidak akan proses. Inilah kekhawatiran bangsa kita saat ini, negeri kita yang seperti ini. Ya, bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dengan adil? Bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dengan yang benar? Kalau para penegak-penegak hukumnya, mereka itu tidak bisa, ya, memahami hukum itu, tidak bisa menegakkan hukum itu dengan baik dan benar. Ya, kita juga sebagai rakyat, sebagai anak-anak bangsa sangat khawatir dengan kondisi keadaan penegakan hukum di negeri kita ini. Apalagi kalau misalnya Pak, penegakan hukum itu bukan bela yang benar, tapi bela yang bayar. Ya, semakin besar bayarannya, semakin cepat hukumnya ditegakkan Pak. Dan bahkan hukum yang benar pun, kasus yang benar pun bisa lenyap Pak dengan kasus yang tidak benar Pak. Apalagi dengan kamuflase, ya, pengalian isu dan lain sebagainya. Bagaimana bangsa ini maju? Bagaimana bangsa ini bisa sejahtera, rakyatnya tentram, ya, kalau penegakan hukum di negeri kita ini masih tebang pilih Pak. Apalagi istilahnya ada hukum seperti pisau Pak, ya, pisau ke bawahnya tajam, ke atasnya tumpul. Inilah kondisi hukum di negeri kita. Ini adalah bagian dari ketidakmerdekaannya kita sebagai anak-anak bangsa. Ya, bahwasanya kita tidak mendapatkan keadilan di negeri kita sendiri. Banyak kasus-kasus, banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, kalaulah tidak uang, duit yang duluan yang menjadi jaminannya, maka hukum itu sulit untuk ditegakkan. Inilah fenomena yang terjadi di negeri kita. Mudah-mudahan ada suatu masa, ya, generasi-generasi penerus bangsa ini yang mereka memiliki rasa cinta terhadap negeri ini, mereka mampu menegakkan kebenaran, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah Pancasila Pak. Kalau kita bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, bangsa yang cinta terhadap negeri ini, maka ingatlah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah merupakan, ya, dasar negara kita yang kita cintai ini. Terakhir sebagai penutup, tentunya, ya, sebagai umat Islam, kita selalu mendoakan negeri kita ini. Kita selalu dukung dan selalu support,
siapapun pemimpin kita, siapapun penguasa di negeri kita ini, insya Allah kita akan taati, kita akan berikan dukungan selagi mereka menegakkan kebenaran, selagi mereka menegakkan. Barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, terutama bagi kita sebagai umat Islam. Kita harus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu Pak, sebahagian daripada iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat dan martabat bangsa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.